Ya. Oke, ada pertanyaan lagi, Mas? Banyak Pak. Kita lanjut ya Pak. Ini dari Mas Maulana Malik sendiri nanya Pak tentang, jadi contoh biasanya bikin kata kunci judulnya tuh paket tur wisata Jakarta. Nah, saya suka bikin artikel gini, misal paket tur wisata Jakarta. Padahal target saya adalah paket wisata Jakarta. Asumsi saya, karena Google membaca artikel dengan menyusun sejumlah kata dalam artikel atau judul, menurut Bapak Panjang sendiri, ya. iya, menurut Bapak sendiri gimana pendapatnya? Bagusan gimana Pak gitu loh? Bentar, Itu yang baik mana? apa enggak? Yang Maulana Malik Habib ini ya? Iya, yang di atas Pak. Pertanyaan itu pendapat sih Pak. Yang contoh itu ya, contoh paket tur wisata Jakarta itu ya. Iya, Saya suka iya bikin pokoknya mana? artikel gini. Misal Hmm. paket tur wisata Jakarta, padahal target saya paket wisata Jakarta. Asumsi saya karena Ah, Google membaca artikel dan mention jumlah kata dalam artikel atau judul. Mohon tanggapannya. Oke, ya ini pentingnya kenapa? apa ya? Ah, Oke, ini teman-teman ya, ada yang disebut dengan kanibalisasi SEO ya. Ini kanibalisasi SEO. Ini saya bahas total ya, saya bahas total di channel web saya, channel YouTube saya ya. Ini sekalian saya ini ya, sekalian apa namanya ya. Oke, teman-teman ya, masalah kanibalisasi SEO ini sudah saya singgung juga di sini ya, di channel YouTube saya. Silakan di subscribe dulu ya. Like, komen ya, kemudian tonton di sini ya, di pondasi website ini saya bahas juga di situ ya. Nah, ini penting Mas. Kenapa? Misal ya, dia nembak paket tur wisata Jakarta. Nah, Ah, wisata Jakarta misal ya. Tapi targetnya adalah paket wisata Jakarta. Paket wisata Jakarta. banyak sih. Kalau menurut saya, kalau targetnya paket wisata Jakarta ya sudah, optimasi ini saja gitu ya. Tapi hati-hati ya, kalau emang nembak keywordnya paket wisata Jakarta, teman-teman gak usah nyinggung-nyinggung masalah ini gitu loh. Gak usah nyinggung-nyinggung masalah paket tur wisata Jakarta. Sebenarnya boleh saja ya, karena ini mengandung paket wisata Jakarta, boleh tambahkan tur, boleh ya. Atau buat seperti ini, misal target ya. Jadi kalau saya buat judulnya seperti ini bisa. Ah, apa namanya? Ada dua pendapat masalah judul ya. Ada dua pendapat, misalnya ada judul yang menjadi satu lebih baik daripada judul ya terpisah oleh sebuah kosakata ya, terpisah oleh kata lain. Misal salah satu contohnya ini ya, saya nembak saya target paket wisata Jakarta, tapi saya keyword artikel saya paket tur wisata Jakarta. Ditanya apakah boleh, saya jawab aja boleh ya, boleh ya. Cuman akan lebih baik kalau emang targetnya paket wisata Jakarta, langsung aja paket wisata Jakarta. Kalau bisa dua sekaligus nggak masalah ya. Contoh ini sebagaimana saya menembak ya, saya menembak misalnya pakar SEO Indonesia ya. Saya menembak dua nih ya. Ini target saya ya, target saya misalnya target pakar SEO Jakarta, ini satu ya. Kemudian yang kedua, target saya yang kedua ahli SEO Indonesia misalnya ya. Kalau saya ditanya, kalau saya membuat judul seperti apa, ini ada dua pendapat ya. Ini teman-teman boleh dipakai dua-duanya, boleh. Ini judul, kalau saya disuruh buat ya, ada dua versi, yang boleh bagi saya ya. Jangan dibanding-bandingkan, boleh. Yang pertama ya, versi yang pertama saya akan membuat judul seperti ini: pakar SEO Indonesia dan ahli SEO Indonesia. Saya membuat judul ini. Toh juga judul itu kan maksimal 76 karakter. Kalau dia bisa 76 karakter, kenapa nggak ini saja? Itu menurut pandangan saya. Gitu ya. Jadi misalnya kalau saya nembak pakar SEO Indonesia, saya kena pakar SEO Indonesia dan tidak terputus keywordnya. Tidak terputus oleh keyword, ada kata-kata di dalamnya.
Kalau saya nembak ahli SEO Indonesia, saya juga dapat ahli SEO Indonesia dan tidak terputus gitu ya. Nah, tapi ada versi yang kedua seperti ini. Mas, kenapa Mas Didi nggak buat seperti ini? Pakar dan ahli SEO Indonesia. Bukan saya nggak bikin seperti ini, saya bukan nggak setuju. Saya setuju. Boleh seperti ini, boleh. Cuman, ketika orang nembak pakar SEO Indonesia, dia akan terpotong sama dan ahli di sini. Ya, maka orang nembak pakar SEO Indonesia. Pakar SEO Indonesia. Terpotong oleh dan ahli. Itu kan sayang gitu loh maksud saya. Ya, terpotong dan ahli di situ. Itu sangat disayangkan. Tapi kalau teman-teman misalnya kan 76 karakter kan di sini masih bisa tambah keyword lain Mas, boleh-boleh saja, ya nggak ada masalah gitu kan. Nah cuman ya Google akan lebih senang membaca keyword yang bernempel gitu ya, keyword yang satu kesatuan yang betul-betul kita target ya. Ini saya contoh aja di sini, saya tembak pakar SEO Indonesia misalnya. Ya, pakar SEO Indonesia. Nah, oke. Nah, ketika saya nembak pakar SEO Indonesia, ini ya, saya dapat di sini pakar SEO Indonesia, ya, ahli SEO Indonesia. Kalaupun orang ngetik ahli SEO, saya dapat. Kalaupun orang ngetik pakar SEO, saya dapat, gitu ya. Oke. Nah, ini sebagai studi kasus, kita lihat ya, ini menang lah ya. Kenapa? Karena dia satu kesatuan keywordnya, ya. Nah, tapi kalau yang ini kenapa? Karena ini dia mungkin ya, secara judul dia terpotong-potong, gitu ya. Ada terpotong oleh kata-kata yang lain ya. Nah, oke, seperti itu ya. Jadi kalau orang nembak ahli SEO, saya kena secara SEO. Tapi kalau orang nembak misalnya pakar dan ahli SEO, nah mungkin saya akan kalah di sini. Misalnya pakar dan ahli SEO misal ya. Seandainya orang ngetik pakar dan ahli SEO misal, ya. Nah kan, saya kalah sama Iswanto. Kenapa? Karena dia kena di sini pakar dan ahli SEO gitu kan. Saya nggak kena di sini. Walaupun dan ahli SEO-nya pakar dan ahli SEO saya ketutup oleh SEO Indonesia. Halo Mas, masih dengar ya Mas ya? Ada Pak, ada. Oke ya. Nah, itu Pak ya. Nah, jadi kalau ada kalimat di sini ya, maka pastikan kita juga di situ. Tapi kalau misalnya orang nembak ahli SEO gitu ya. Nah, ini kita masih bisa bertarung jadinya. Ya, ini ahli SEO, kenapa saya bisa menang? Karena di dalamnya saya ada mengandung ahli SEO yang satu kesatuan nempel, tidak terpisah oleh yang lain ya. Jadi kalau saya disuruh sarankan, misalnya kalau targetnya paket wisata Jakarta misalnya, ya sudah saya akan buat judul paket wisata Jakarta misalnya. Kalaupun saya misalnya mau buat paket tur wisata Jakarta juga, ya, misalnya saya bisa buat 2 bisa, atau saya sesuaikan dengan suggest yang lain, misalnya paket wisata Jakarta. Saya bisa tambahkan yang lain, 3 hari 2 malam Bandung, ya 3 hari 2 malam misalnya. Saya tambahkan di sini, ya. Paket wisata Jakarta 3 hari 2 malam bersama apa gitu. Yang penting tidak melewati 76 karakter. Itu Mas, itu jawaban dari saya ya. Oke Mas, ada pertanyaan lagi Mas? Pak, dari Muhammad Hasan Prayogo. Mas Patan nanya, untuk strategi LSI, link semantik index itu Pak, dari keyword gimana Pak? Apakah harus diulang-ulang seperti keyword utama atau cukup sekali untuk LSI Pak? Oke ya. LSI kepanjangannya apa sih? Latent Semantic Indexing ya. Ya, istilah SEO lah ya. Nah, oke. Sebenarnya ada 2 seperti ini Mas. Kita bisa menggunakan plugin ya Mas, juga sudah ngasih tahu ya, keyword yang berulang-ulang juga tidak baik di mata mereka gitu kan. Keyword yang tapi kalau kita bentuknya sinonim boleh ya kita masukkan di dalam artikel tersebut ya. Contoh misalnya ya, saya nembak ya lirik lagu ya, ini kemarin ya, ada Aisyah istri Rasulullah misalnya, Aisyah istri Rasulullah misal. Ya, ketika saya nembak lirik lagu Aisyah istri Rasulullah, tapi orang lain banyak nembak keyword ini, piye ki? Misalnya ada pertanyaan seperti itu. Terus
Apakah saya buat artikel semuanya Mas? Buat capeknya luar biasa gitu kan. Maka saya akan membuat artikel ini ya, akan saya buat judul-judul ini, suggest ini menjadi sinonim di dalamnya. Berhubungan ya, menjadi berhubungan di dalamnya. Mungkin akan saya buat ya, saya akan cerita juga sedikit ya, ada chordnya, mungkin saya akan cerita sedikit tentang versi Arabnya, mungkin saya akan sedikit Anissa Rahmannya, kalau seperti ini boleh ya. Tapi kalau keyword targetnya emang ini, sudah ini jadikan judul aja udah ya. Kecuali emang judul kita banyak, boleh ya, judulnya banyak kita buat sinonim yang menjadi satu, boleh seperti itu. Itu Mas Hamsan.